Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Oke, soal yang pertama yaitu modifikasi perspektif BSC berdasarkan slide 7 dan 18. Pertanyaannya, mengapa perspektif finansial dalam BSC organisasi nirlaba harus diposisikan sebagai enabler dan bukan sebagai tujuan utama? Dan berikan contoh nyata bagaimana keberlanjutan finansial justru dapat mendukung pencapaian misi sosial dari sebuah yayasan. Oke, jadi dalam konteks organisasi nirlaba, yang namanya perspektif finansial ini memang tidak dapat dijadikan tujuan utama, karena pada dasarnya orientasi utama dari lembaga tersebut adalah pencapaian misi sosialnya, bukan dari akumulasi profit. Nah, oleh karena itu, dari aspek finansial ini diposisikan sebagai enabler yang bisa memastikan organisasi itu memiliki kapasitas operasional yang stabil tentunya, lalu juga transparan dan juga berkelanjutan. Supaya apa? Supaya bisa mendukung program-program sosialnya. Nah, pendekatan ini itu sejalan dengan penekanan yang telah dipaparkan di slide, bahwa keberlanjutan dana itu berfungsi sebagai fondasi agar program itu bisa berjalan secara konsisten. Misalnya dari sebuah yayasan pendidikan yang mengandalkan donasi rutin dapat menggunakan pengelolaan finansial yang sehat untuk memastikan ketersediaan beasiswa jangka panjang bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Nah, dengan demikian stabilitas finansial ini bukan menjadi tujuan akhir, tapi menjadi syarat supaya yayasan ini mampu memperluas dampaknya, lalu juga bisa meningkatkan kualitas layanannya, dan juga mempertahankan keberlangsungan program sosial. Oke, yang selanjutnya, rancanglah satu tujuan strategis dan satu KPI untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang khusus dirancang untuk sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, jadi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini, organisasi nirlaba di bidang pendidikan sejatinya memerlukan tujuan strategis yang memperkuat kapasitas sumber daya manusia, supaya apa? Agar kualitas program yang diberikan itu semakin relevan dan juga berdampak. Nah, salah satu tujuan strategis yang dapat dirumuskan adalah meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan staf program dalam desain kurikulum dan metode pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, untuk mengukur pencapaian tujuan ini, KPI yang sesuai adalah misalnya jumlah jam pelatihan pengembangan profesional yang diselesaikan setiap staf per tahun. Atau bisa juga persentase staf yang mengikuti pelatihan pedagogik dan evaluasi program secara berkala. Nah, KPI ini mencerminkan fokus organisasi pada peningkatan kapasitas internal yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada kualitas layanan pendidikan dan pencapaian misi sosial secara lebih efektif. Oke, soal berikutnya yaitu terkait analisis studi kasus berdasarkan slide 12 dan juga slide 11. Pertanyaannya, United Way berhasil menyeimbangkan kepuasan dua stakeholder utama, yaitu donor dan penerima manfaat. Menurut Anda, apa yang terjadi jika kepentingan kedua kelompok ini berbenturan dan bagaimana BSC dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang strategis dalam situasi tersebut? Oke, jadi ketika kepentingan donor dan penerima manfaat ini saling berbenturan, nah organisasi nirlaba berpotensi menghadapi dilema strategis yang sensitif ya. Jadi donor ini biasanya menuntut transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan dana yang sesuai preferensinya. Tapi di sisi lain, penerima manfaat ini membutuhkan layanan yang tepat, guna, dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Nah, jika kedua kepentingan ini tidak selaras, organisasi dapat terjebak pada keputusan yang memprioritaskan salah satu pihak dan mengorbankan pihak lainnya, sehingga bisa berisiko menurunkan kepercayaan stakeholder. Nah, balance scorecard di sini juga membantu manajemen dalam mereduksi konflik tersebut dengan menyediakan kerangka pengukuran yang seimbang antar perspektif, terutama perspektif stakeholder ganda, seperti United Way ini. Nah, melalui indikator yang terstruktur dan data yang objektif, sebetulnya manajemen dapat mengevaluasi dampak setiap keputusan dan juga memetakan risiko serta
bisa juga mengambil langkah yang paling mendukung pencapaian misi tanpa mengabaikan kepentingan dua kelompok tersebut. Nah, dengan kata lain, dalam hal ini BSC bisa menjadi alat navigasi yang strategis tentunya, yang bisa juga menjaga keputusan tetap rasional, terukur, dan juga selaras dengan misi sosial dari organisasi. Baik, soal berikutnya yaitu Great Persons ENC menggunakan pendekatan Critical Success Factor atau CSF. Jelaskan perbedaan antara CSF dan KPI dan mengapa pendekatan CSF mungkin lebih mudah diadopsi oleh organisasi nirlaba yang baru memulai implementasi BSC. Oke, jadi Critical Success Factors dan Key Performance Indicator ini memang merupakan dua konsep yang saling berkaitan sebetulnya, tapi memiliki fokus yang berbeda. Nah, CSF ini merujuk pada aspek-aspek penting yang harus dilakukan organisasi agar dapat mencapai tujuan strategisnya. Nah, sifatnya itu lebih konseptual, jadi semacam fokus prioritas yang menentukan keberhasilan secara keseluruhan. Nah, sementara itu, KPI ini adalah ukuran spesifik dan terkuantifikasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana CSF tersebut dapat tercapai. Jadi dengan kata lain, CSF ini bisa menjawab apa yang harus dipastikan berjalan dengan baik. Nah, sedangkan KPI ini menjawab pertanyaan bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Nah, pendekatan CSF cenderung lebih mudah diadopsi oleh organisasi nirlaba yang baru memulai implementasi BSC karena tidak menuntut struktur pengukuran yang rumit sejak awal. Nah, organisasi juga dapat terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang benar-benar menentukan keberhasilan dari misinya. Jadi sebelum beranjak ke penyusunan KPI yang lebih teknis, pendekatan ini bisa membuat proses transisi menuju BSC itu jauh lebih mulus dan tidak membebani organisasi yang masih beradaptasi dengan sistem manajemen kinerja yang berbasis data. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.